mengenai efek samping obat atau ESO tipe A ya. Tadi kita sudah membahas bahwa ESO tipe A itu adalah ESO yang terjadi umum dan juga dia sesuai dengan dosis ya. Terkait dengan dosis maksud saya. Saya ulangi bahwa meningkatnya kasus ESO ini menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas ya. Ini yang tipe A bahwa dia terkait dosis. Jadi dia sangat umum terjadi, dia terkait dengan farmakologi obat terkait dengan farmakologi obat dan bagaimana respon farmakologi yang berlebihan. Di mana ESO ini mudah ditebak dan tingkat kematiannya rendah. Contohnya pada di sini mulut kering pada penggunaan antidepresan trisiklik, depresi pernapasan pada penggunaan opioid, dan perdarahan pada penggunaan warfarin. Di mana dalam hal ini tentu karena dia terkait dosis, jadi biasanya dikurangi dosisnya atau hentikan obatnya, atau juga diberikan bersama dengan obat lain. Nah, efek samping obat tipe A ini adalah reaksi berlawanan yang merupakan suatu konsekuensi dari efek farmakologis normal obat, sehingga kemunculannya ini bisa diprediksi. Reaksi ini berhubungan dengan dosis dan angka kematian rendah. Tadi karena apa bisa diprediksi ya. Nah, ini biasanya karena dosis yang tidak tepat, misalnya terlalu banyak atau terlalu lama, atau karena farmakokinetika yang tidak teratur. Nah, contoh tipe A ini biasanya adalah satu, efek samping yang tidak berupa efek utama obat. Yang kedua, efek samping akibat aksi farmakologi yang berlebihan, dan efek samping akibat interaksi obat. Kita membahas yang pertama, efek samping yang tidak berupa efek utama obat ya. Efek-efek samping yang berbeda untuk sebagian besar obat pada umumnya telah dapat diperkirakan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara sistematis sebelum obat mulai didistribusikan ke pasien. Efek ini umumnya dalam derajat ringan, tetapi angka kejadian bisa cukup tinggi. Ya, jadi dia efek samping yang tidak berupa efek utama obat ya. Yang pertama, obat yang menyebabkan perdarahan uterus. Banyak kasus itu sebenarnya disebabkan oleh ketidakmatangan HPO aksis hipotalamik pituitary ovarium ya. Nah, ini saya langsung ke intinya aja. Jadi ini obat-obatnya. Jadi ini secara normal itu kan perdarahan itu disebabkan ini ya, maksudnya ketidakmatangan dari akses HPO. Jadi dia terkait dengan siklus menstruasi. Jadi biasa terjadi masalah kehamilan, masalah penyakit pada rahim, dan penggunaan hormon eksogen. Tapi dalam hal ini ada obat-obat yang memang menyebabkan perdarahan uterus, ya, seperti obat hormon, kontrasepsi oral, IUD, NSAID, Narplan, kontrasepsi oral yang mengandung progestin, tamoxifen, dan warfarin. Ada juga obat-obat yang terkait dosis tadi dia bisa mengakibatkan konstipasi. Jadi konstipasi itu apa sih artinya? Biasanya buang air besar itu kurang dari 3 kali per minggu. Nah, pada kasus konstipasi kotoran biasa kering, keras, dan berukuran kecil dan sulit dikeluarkan. Nah, di sini secara teoritis konstipasi terjadi karena lambatnya aliran makanan yang telah dicerna melalui usus. Jadi hampir 95% terjadi perlambatan di dalam kolon. Nah, obat yang paling sering menimbulkan gangguan air besar adalah obat penghilang nyeri ya, obat penghilang nyeri nekrotik seperti amitriptyline dan imipramine. Ada juga obat-obat seperti antikonvulsan ya. Kalau tadi ini obat penghilang nyeri nekrotik, biasanya nyeri misalnya pada diabetes mellitus itu kan ada luka. Nah, lukanya itu harus biasanya nyeri sekali ya. Jadi dihilangkan dengan amitriptyline dan imipramine. Ada juga obat kejang. Ini juga menyebabkan konstipasi. Terus bagaimana langkah-langkahnya, yaitu dengan meningkatkan serat di dalam makanan ya. Jadi obatnya nggak perlu dihentikan. Tapi kalau misalnya memang nggak berfungsi, maka digantikan dengan obat-obat yang tidak menimbulkan konstipasi. Contohnya misalnya kayak tadi, misalnya ada penggunaan obat nyeri, dapat diganti dengan ibuprofen ya, yang untuk menghilangkan nyerinya. Terus misalnya jenis penghilang nyeri yang lain yang ini yang nekrotik tadi bisa diganti dengan fluoxetine yang tidak menimbulkan konstipasi. Berikutnya adalah obat-obat, dia juga bisa menyebabkan mimpi buruk ya. Ini mimpi buruk adalah kejadian spontan yang relatif umum, namun bisa juga disebabkan oleh obat. Nah, biasanya mimpi buruk ini terjadi karena adanya obat yang
tiba-tiba diberhentikan secara tiba-tiba gitu. Nah, di sini kelas obat yang biasa mengakibatkan mimpi buruk ini contohnya beta blocker, selektif serotonin reuptake inhibitor, benzodiazepin, nikotin, dan golongan obat statin. Ini daftarnya obat-obat yang bisa mengakibatkan mimpi buruk. Terus ada juga menyebabkan dispepsia. Dispepsia itu adalah kondisi medis yang menyebabkan gangguan usus. Ya, di sini contoh-contohnya adalah obat antiinflamasi. Terus mayoritas kasus dispepsia ini terjadi karena disfungsi organ di dalam saluran gastrointestinal, kemudian menjalar ke otak dan sumsum tulang belakang. Ya, ini dispepsia contohnya biasanya hanya antiinflamasi seperti ibuprofen, estrogen, dan juga antibiotik. Jadi nggak terlalu banyak ya ini dispepsia. Adapun juga obat-obat yang menyebabkan edema. Edema itu apa sih? Edema itu adalah pembengkakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan di dalam ruang-ruang kecil. Jadi edema itu biasanya bengkak. Nah, kondisinya biasanya terjadi pembengkakan pada kaki dan tangan, bagian bawah, perut, dan juga dada. Dan kalau di dada namanya edema paru. Tapi kalau di perut namanya sites. Kalau di bagian perifer, di bagian kaki dan tangan itu namanya edema perifer. Nah, biasanya obat-obat yang mengakibatkan edema ini adalah hormon, steroid, obat antihipertensi, dan obat kemoterapi. Jadi ini edemanya bengkak ya. Bengkak seperti ini. Jadi kalau ditekan, dia kembalinya lama. Itu edema. Nah, obat-obat yang menyebabkan anemia hemolitik itu adalah anemia yang disebabkan oleh hemolisis. Jadi hemolisis berarti adanya gangguan sel darah merah yang tidak normal, baik yang terjadi di dalam pembuluh darah maupun di dalam atau tempatnya di dalam tubuh. Nah, di sini gejala anemia hemolitik itu sama dengan bentuk anemia lainnya. Biasanya dia lelah, napasnya pendek. Dan di sini bisa diketahui bahwa hemolitik tadi ya, ada 3 mekanisme, yaitu pertama adalah absorpsi obat yang diinduksi oleh hapten. Jadi ini reaksi imunologi semua ya. Terus terjadi pembentukan imun kompleks dan autoantibody. Jadi hemolisis terjadinya anemia hemolitik tadi itu 3 mekanismenya. Bisa karena absorpsi obat yang diinduksi oleh hapten, artinya ada mekanisme di mana terjadi perlekatan antara membran sel darah merah dengan yang bisa menstimulasi terjadinya produksi antibodi IgG. Nah, jika misalnya banyak obat menutupi permukaan sel tadi, sel darah merah, maka antibodi akan mengikat membran sel, terjadilah hemolisis. Bisa juga terjadinya pembentukan imun kompleks dengan pembentukan antibodi IgM. Nah, atau antibodi di mana terbentuk IgG. Jadi ini adalah 3 mekanisme utama terjadinya anemia hemolitik, di mana ada 3 macam ya. Ada bisa terjadi karena absorpsi obat karena berinteraksi dengan hapten, yaitu tempatnya di ekstravaskular ya, terbentuknya IgG, kompleks imun terjadi di intravaskular, dan autoantibodi terjadi ekstravaskular. Ada juga obat-obat yang mengakibatkan hiperpigmentasi. Jadi hiperpigmentasi itu tentu terjadinya kelainan pigmen, bisa terjadi melanosis, leukoderma, dan juga dispigmentasi ya. Jadi intinya terjadi kelainan pada warna kulit. Nah, ini bisa seperti ini ya. Ini contohnya adalah acneiform eruption. Ini bisa terjadi karena pemberian glukokortikoid, kontrasepsi oral, dan androgeni. Ada juga seperti ini ya, dia terjadi erupsi obat yang terjadi di mana akibat penggunaan obat-obat seperti streptomycin, obat-obat merkuri, obat anestetik lokal, dan antihistamin. Ini erythema nodosum yang terjadi pada penggunaan penisilin dan asam salisilat. Erythema multiform biasanya pemberian diuretika tiazid, penisilin, sulfonamid, greseofulven, barbiturat, dan antikonvulsan. Fixed eruption biasanya terjadi seperti ini ya, terjadi pada pemberian obat fenoftalen, barbiturat, phenylbutazon, salisilat, tetrasikline, dan sulfonamid. Nah, itu tadi gambaran yang bisa yang karena terjadi hiperpigmentasi ya. Jadi perubahan warna kulit, dan juga bisa terjadi nih ya, eksantema, urtikaria, sindrom hipersensitivitas, erupsi, dan semua yang tadi saya sampaikan itu bisa terjadi karena efek samping obat seperti ini. Ada beberapa yang bisa diprediksi, ada yang tidak. Nah, yang berikutnya, obat-obat yang menyebabkan impotensi. Impotensi itu adalah ketidakmampuan seorang pria untuk mempertahankan ereksi dalam
yang cukup untuk hubungan seksual sempurna. Nah, biasanya terjadi karena penyakit yang menghambat sirkulasi normal ke penis. Berikutnya ada transmisi impuls saraf, penyakit neurologi, dan penyakit psikologi. Nah, ini obat-obat meningkatkan impotensi. Ya, berikutnya adalah obat-obat yang meningkatkan jaundice. Jaundice itu adalah pemakaian obat yang dapat menimbulkan gangguan langsung terhadap proses kimia di dalam sel hati dan duktus empedu yang bertanggung jawab pada pembentukan dan sekresi empedu ke usus. Jadi di sini biasanya tubuh pasien tuh berwarna kuning ya, gitu. Tandanya biasa gitu matanya berwarna kuning dan juga tubuhnya juga berwarna kuning. Nah, ini karena terjadi adanya gangguan pada sekresi empedu ya. Ini beberapa obat yang mengakibatkan jaundice. Ada juga obat-obat yang mengakibatkan neutropeni. Biasanya banyak obat menimbulkan agranulositosis atau neutropeni, artinya kadar neutropeni yang sangat rendah. Biasanya di sini adalah terjadi supresi sumsum tulang dan antibodi yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel induk. Obat penyebabnya biasanya prokinamid, obat-obat antitiroid, sulfasalazin, fenotiazid, banyak sekali ya. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya simpulkan di sini yang Anda perlu ketahui adalah sebenarnya nggak harus semua kita hafal, karena saya pun juga nggak mungkin hafal ini. Jadi yang perlu Anda tahu bahwa di sini apa sih sebenarnya tipe A itu gitu ya, tipe A. Terus contoh-contohnya itu apa gitu ya, contohnya. Nah, yang saya jelaskan tadi kan efek samping yang tidak berupa efek utama obat. Nah, ini Anda harus tahu minimal, oh dia bisa mengakibatkan ini, mengakibatkan ini, mengakibatkan ini. Nggak mungkin semua kita hafal ya. Tapi minimal satu-satu contoh dari masing-masing ini kita tahu, oh perdarahan uterus tuh karena biasanya obat hormon gitu ya. Konstipasi contohnya apa gitu ya. Jadi minimal Anda hafal 1-2. Ingat contoh-contoh obat yang bisa mengakibatkan efek samping yang bukan karena efek utama obat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi ke efek samping obat tipe A, tapi kita akan mempelajari yang kedua, efek samping akibat aksi farmakologi yang berlebihan. Terima kasih untuk perhatiannya, salam sehat untuk kita semua.